Kalau ada yang ngaco, semprot Semprot aja. aja. Takut Coba ya. Selamat datang di hari ke-26 puasa. Selamat berbuka puasa dan jangan lupa untuk buka berdua. Asai. Bersama siapakah kita bukber? Apa sih? Lu pernah bukber enggak? Apa sih? Apa sih harus buka berdua? Iya. Kenapa harus berdua? Apa? Kenapa harus berdua? Bernya. Bukber. Oh, iya kan bisa bertiga. Selamat datang. Selamat semprot. Jangan lupa kita untuk buka bertiga. Udah belum? Bukber. Belum gua. Kamu sekali? Iya paling sama siapa dulu? Iya sih. Sama siapa aja? Selain Iya keluarga. sih. Buka di luar, bukan Iya, di luar iya, lah, iya. gitu. Buka di luar. Bareng teman-teman gitu. Iya gua jarang dah kayaknya. Iya, bener. Sama. Lu mah Udah belum? Jarang dah, gimana sih? Udah atau belum? buka sama keluarga. Di luar sama teman, sama siapa? Oh, udah. Kok susah banget sih? Namanya Gitu dia. doang. Udah kali. udah, Wan. Udah. Udah. Oh, Lu udah, Wan. belum. Lalu kan ke ruang gua. Apa sih? Temen yang dimaksud tuh Bang Rewin Kan lu berarti. buka sama gua. Di mana? Tadi lu belum. Belum. Karena ini 26. Kemarin habis bukber. 25 kan sudah pada Bogor bukber. Ih. Tadi emang gua datang. Lah, Dia datang enggak? gua Iya, selain yang itu belum berarti. belum sama keluarga. Teman udah. sekolah, teman Enggak, kuliah. gua udah Aduh, jarang. enggak lah. Makin jarang sekarang bukber gua. Malah gua diajakin tapi belum datang gua. Siapa? Ada yang siapa? Itu kan teman-teman sekolah. SD, SMP, SMA. SMA. Oh, lu masih aktif, Wan, SMA grupnya? Teman-teman gua. Teman-teman juga. Silent reader berarti. Iya. Kan dekat kan di Cibinong kan sekolahnya, jadinya diajakin. Iya. Tapi nggak datang. Takut ini ya, takut sombong. Siapa? Siapa itu? Siapa yang sombong? Siapa yang sombong? Iya. Males tapi tahu emang acara-acara Iya. gitu. Apa yang bikin malas? Enggak suka ketemu orang banyak aja. Kan teman lama. Aduh, apalagi teman lama, udah nggak nyambung obrolannya. Kejauhan ya NTT? Iya, iya nggak juga. Cuma obrolannya nggak common gitu loh. Oh. Kayak dia pasti hidupnya udah beda kan. Yang bisa bahas yang santai aja. Nostalgia. Remin jangan ngobrol seolah-olah kalau Remin Iya lu. suka ngobrol ya. Lu bilang tadi lu males lu. Kan bisa bahas yang lain-lain lu. Dia bilang tadi jangan Iya, iya. Lu aja yang kenal banyak diemnya lu. Alasannya kayak obrolan lu terlalu jauh. Ya kan ngobrol yang santai aja. Aduh, capek nggak sih gitu kayak, oh iya sekarang di mana, kerja di mana kayak, aduh, males aja gitu. Kayak, nggak tau sih, lu nggak males ya? Kalau gue sih males ya. Maksudnya itu kan ajang bukber bareng teman lama tuh ajang jarang kan. Iya, jarang. Jadi sekali ketemu kayaknya mah kalau mikirin ntar ngobrol apa kayaknya enggak deh. Iya, gitu ya? masih cair-cair aja lah gitu. cair-cair aja lu kan. Ya, percaya. Ya paling basa-basi mah 2-3 pertanyaan awal aja. Sisanya ya basi banget. Seolah-olah lu kayak nongkrong aja lu. Makanya gue mau, Iya. cuman dia agendanya kan sama keluarga gitu. Lu Jadinya males. ini mah bukan temen gue akhirnya gitu kan. Udah campur orang lain. Iya, saya bawa anaknya, bawa Oh, iya istrinya, sih. bawa suaminya gitu. Kalau temen-temen doang mah mau. Ya kan upgrade kehidupan, Wan. Iya, tapi sama keluarganya kan udah pada punya anak kan Iya. ada yang 2-3 Kan gitu. biar lu tahu sekarang gua udah berkeluarga, kondisi gua sekarang gini. Cuma jadinya bukan temen gitu. Iya. Kan niatnya bukber tuh ya udah kayak reuni kan, temen Iya, aja. Bisa Jangan ada yang ngomong lain. aib-aib dulu gitu lah. Iya. Sekarang ada keluarga nggak mungkin diomongin. Ini kan? basa-basi ke temennya aja udah capek, apalagi ke keluarganya. keluarganya. Gua nggak Iya tahu sih. siapa. Bentar sih. anaknya rewel, Iya. mau diinjek gak enak. Bukan gak enak, gak boleh, Wan. Gak boleh. Nggak boleh, walaupun enak, nggak Iya. boleh. Walaupun Kesannya enak nggak boleh. boleh kesannya lu. Mau diinjek anak Iya. gak enak, emang gak boleh. Terus juga takut kali kan kita sama temen lama tuh kan pasti punya hal-hal yang kita aja yang tahu. Ya, Terus itu kadang kan. dia so asik kan, lu inget gak lu pernah gini? Padahal kita nyaga itu depan pasangan Iya. kita itu jadi kayak, kenapa lu bahas sih kayak gitu tuh Mas? Canggung. Oh, nanti bawa pasangan tuh. Iya kan bawa pasangan kan, Oh, kalau makanya misalkan males, mending gak usah kalau sama Ya udah gini aja, besok kita bukber berempat. besok. Ini aja gue Ini kan kita dapat. tayanginnya pas maghrib. Iya. Ya udah. Gampang runtuh.
Emang mau ngajak bukber kita kemana lu? Ada sebuah tempat lah. Wih, sebuah tempat. Kabayan. Kabayan. Tekabayan aja. Kabayang. Di mana lu mau ngajaknya? Ada lah pokoknya. Lah, Tapi lu sering nggak bukber? Di kantor ya? gue bukber di Oh, iya, kantor. kantor. Tiap hari, Wan. dia Gue mah. kerja sore. Oh, lu jarang bukber sama yang lain? Yang lain Maksudnya masih circle kerja lu aja? Nggak bisa. Teman SMA lu, Man? Enggak ada. Weekend? Enggak ada gue, keluarga udah. Weekdays? Mereka bisanya weekdays. Oh, enggak, tapi teman SMA lu pada itu nggak? Weekdays. Masih pada hidup nggak maksud gua? Ada ya? 3 mati lah. Kayak ini, kayak kura-kura. Kayak kura-kura 3 mati lah. Lu burung ya? Iya. Kura burung ini. kan pura-pura. Bukber gitu. Apa ini pertanyaan bukber? Iya. Nah, kalau gua menanya tadi bukber, kan ini udah malam akhir kan? Iya. Itu wah musola udah pada tinggalin itu. Udah habis masa bukber. Bukber mah minggu ketiga biasanya terakhir. Udah pada mudik sekarang mah. Iya. Iya sih. Lu mudik gak, Wan? Diputer aja obrolannya. Udah gua di sini-sini aja. Sini-sini aja ya. Iya. Tapi akhirnya jadi sama dia terus sampai lebaran ya? Iya. Emang tadi gimana? Ngundang yang Mudik ya, lain mudik. katanya. Oh. Iya, gua mau mudik. Karena kenapa kita pertahanin Pak Fuad? Karena banyak di kolom komentar. Apa? Pertahankan Fuad Naim. Kalau bisa sampai lebaran. Apa di kolom komentar dewa orang. Oh, ada komentar gua. Ada. Pertahankan gua ada. Lu bilang yang terbaru, nyuwes. Oh gitu. Nyuwes. Di bawah Dewa Dora kan ada XL7 tuh. Nah, XL7 terus gua scroll lagi ke bawah ya kan. Ada Iya. komenan itu tuh, ada Apa? komenan absen ada itu. Oh, ada. Baru, yang lain. Ada tapi yang nanya lu mah banyak. Iya, Gitu. alhamdulillah kalau gitu. Karena ini udah mau habis Ramadannya, kita udah habis pertanyaan sebenarnya. Aduh, Ilmunya bagus lah udah berarti. kebanyakan sebenarnya di kepala kita ini. Alhamdulillah, Betul bisa alhamdulillah. diamalin juga. Iya. Iya, benar sih, benar kita. Iya. Mending Banyak dikit, kan, dikit tapi ya malin daripada banyak Iya. nanya doang gitu. Nah, karena itu Karena kita itu. akan menghadirkan orang dengan pertanyaan baru. Iya. Di luar dari kita. Kirain Menghadirkan. udah nanyanya. Menghadirkan. Maksudnya datang orangnya. Datang orangnya. Oh. Gitu. Dan spesialnya orang ini nggak pernah nonton. Nah, iya benar. Bagus, jadi lebih Berarti fair, lebih bisa fair. jadi dia nanya udah pernah tanyain. Udah pernah tanyain. Kita nggak perlu jawab lagi dong ya. Iya. Oke. Oke. Langsung aja yang mau nanya siapa nih? Olah Oke. abadaru alaina. Hitam-hitam guys. Dress code-nya nih. Nih mic-nya nih. Dipegang aja, pegang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu beat dong. Perkenalkan nama saya Wasis. Nama panjang saya Wasis So Nice. Nice. Namanya Wasis, nama panjangnya Wasis So Nice. Iya. Plesetan agat. Iya. Iya, izin bertanya. Bercanda. ini bercanda. Mas Wasis dari mana? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Hujanan katanya. Iya, dingin. Tadi celana basah makanya pakai pinjam sarungnya Bang Remin. Oke. Oke. Iya. Apa yang mau tanyain ke Pak Fuad? Iya, Bang Buat izin mau nanya nih kan. Sini Mas. Saya ngerasa tuh kayaknya Enggak lah, Bang. di agama Islam tuh banyak rahasianya gitu. Wah, Banyak Iya, rahasianya. banyak rahasianya kayak harta kirun. Harta karun. Harta karun. ya, kayak rezeki itu rahasia gitu. Terus Iya. kayak masa depan tuh rahasia gitu. Jodoh. Nah, jodoh rahasia gitu. Cuman saya sebenarnya kepengennya kalau jodoh mendingan gak usah main rahasia-rahasiaan deh gitu. Mendingan langsung gitu dikasih tahu di awal gitu. Siapa nggak? jodohnya gitu. Iya gitu. Jadi kalau nggak ada kan ya. Ya nggak. Kayak sedih banget ya. Gak usah nyari lah gitu. Ini lu nanya apa curhat? Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Iya, jadi kenapa sih sampai jodoh tuh harus dirahasiain gitu? Rahasiain. Apakah kalau misalkan dikasih tahu secara langsung itu berbahaya? Kan ada alasan kenapa sesuatu itu dirahasiakan. Gitu. iya. Oke. Sekian Bener juga dulu. nih, Lu mau jawaban Benar, bener apa mau jawaban Salah. Apa? Dua-duanya. Oke, for information Pak Fuad, beliau ini udah jomblo berapa lama? Apa? Jomblo berapa lama? 32. 32 32 tahun. Iya. Umur berapa? Umur 32. 33. Umur 33. Oh, dari lahir. 33. Iya, dari lahir, dari lahir. Kok 1 tahunnya nggak dihitung? Satu tahunnya nggak tahu. Umur 33. Umur Umur 33. 33, iya. Jomblo 32. Jomblo, ya berarti 33 berarti. Maaf. Ya. Saya 2 hari kemarin ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun ya. TMI ya. Ada ya tuh kadonya. Ya. Ya Allah. Silakan Pak Fuad. Berarti seumur hidup belum pernah pacaran. Pacaran atau PDKT sama cewek. Ya. Tapi nyoba udah. PDKT udah nyoba gitu. Targetnya apa? Pengen punya pacar apa pengen nikah? Menikah banget gitu. Menikah banget. Nikah. Udah nyiapin belum?
Enggak, pokoknya pasti bisa gitu. Oh, pasti bisa. Berarti udah disiapin. Iya. Udah kerja? Kerja udah. Udah. Mm-mm. Tapi nyoba udah. Nyoba udah. Berapa kali? Berapa kali ya? Pokoknya sama satu cewek pernah 2 kali gitu. Ada satu cewek. Ta'aruf bisa berarti nih ya. Tinggal pakai cadar kan? Kenapa dia yang dicadarin? Bukan dia dicadarin, Kenapa dia yang dicadarin? Bukan dicadarin. Iya. Masih lu pas lu pendekatan lu menyatakan tidak Pengen nikah. atau mau pacaran sama dia? Oh, kalau Nembak. nembak pernah gitu. Apa jawaban alasannya dia nggak mau? Ya maaf belum bisa bahas perasaan, tapi kita nggak tahu rencana Allah ke depannya gimana gitu. hanya Oh, jawaban wow, luar lo biasa nolak banget. aja ya. Ngapain? Ya, sebenarnya sih- Ngapain lo buat Tuhan? Kesel banget. Iya, oke, sabar. Bu, gak hebat-hebat ya. Nah, gitu. Ini Ya, mah ini. itu yang nembak itu. Iya yang nembak gitu. Kalau yang ketika udah jalan dia nggak suka ya nggak usah ditembak gitu. Dari apa kelihatannya? Iya Kalau dia misalkan nggak suka? kalau kita ngechat gitu dia balasnya lama gitu. Gitu. Terus kalau misalkan lagi jalan bareng kadang dianya nggak fokus gitu. Kadang dia bogalon ya. Ntar. Dia gak fokus. Ngeblur nih, ngeblur. Iya. Kadang-kadang dia ngeblur. Kamu di mana? Ngomong ngeblur. Gitu. Iya. Karena pas pernah ketemu sama cewek di restoran gitu dia izin ke toilet. Ya, Cabut. Iya, pernah itu. Kok separah itu sih? Pernah. Nasib lo? Iya, bener. Kayaknya lu perlu introspeksi diri deh. Kayak kenapa? Kayak gitu. Ditinggalin. Bener. Iya kan? Tinggalin. Makanan udah dipesan? Makanan, Udah dipesan? kopi udah 2 gitu. Nggak diminum sama dia? Dia minum dikit habis itu pergi. Oh, Tapi tetap mau minumnya ya? bayar masing-masing sih tapi gitu. Ya mending kalau nggak dapet cewek mendingan dapat kopi 2 lah guys. Iya. Jadi pertanyaan kenapa ini rahasia? Iya, kenapa itu rahasia gitu? Oh, sebenarnya kenapa rahasia? Jawabannya cuma satu, karena itu ilmu Allah. Jadi Allah tuh punya hak untuk ngerasain apapun yang Dia kasih ke kita sebenarnya. Hikmahnya banyak sih. Hikmahnya misalkan kalau dikasih tahu sesuatu tuh bisa jadi kita belum tentu siap gitu. Contohnya nih, Allah tuh kan beda dimensi sama kita. Komik itu dimensi 2 dimensi, tahu kan komik? Oh, iya. Kita ini 3D plus waktu. Komik itu selamanya nggak akan ngerti bahasa kita. Contohnya nih, komik bilang, gue pengen gelas. Ya udah kita kasih di atas komik gelas. Dilihatnya, itu malingkeran. Karena yang nempel di komiknya cuma bulat kan? Ini gelas tahu nih, diginiin. Tetap jadi itu kotak. Dia nggak selamanya akan mengerti bentuk gelas tuh apa, dia nggak bakal tahu selamanya. Untuk 2 dimensi ngerti bahasa 3 dimensi aja nggak ngerti. Apalagi dimensi yang beyond. Allah tuh udah nggak tahu berapa dimensi gitu kan. Intinya, itu di luar dimensi kita. Dia bahkan nggak punya ruang dan waktu. Karena ruang waktu itu diciptakan oleh Allah sendiri. Sehingga mengerti bahasa Tuhan itu tidak semua tuh kita bisa paham, termasuk soal jodoh tadi. Makanya kan ada orang yang benci jadi cinta kan. Dia pikir dia nggak bakal suka sama nih orang. Ternyata ujungnya suka juga. Makanya ayat Quran spesifik kan yang bilang bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai ternyata itu baik bagi kamu. Begitupun sebaliknya bisa jadi yang kamu suka banget nggak baik buat kamu. Jadi somehow Allah tuh ngumpetin karena manusia ini nggak ngerti. Sesimpel bahasa kedokteran aja deh. Dokter itu kadang ngasih obat pahit kan. Tapi kita nggak ngerti bahwa itu tuh satu-satunya jalan untuk kamu sembuh gitu loh. Itu baru dokter sama kita, apalagi Tuhan sama kita. Nah manusia ini diumpetin dengan bahasa simpel aja sering ngeyel gitu loh. Makanya sebenarnya untungnya Allah tuh nggak nilai masuk surga neraka tuh dari nikah atau enggak. Tapi apakah lu nyiapin untuk jadi orang yang baik atau enggak dalam kondisi jomblo maupun nikah. Makanya ada kalimat jomblo fisabilillah kalau lu pernah dengar. Itu artinya lu mau jomblo ataupun nikah jadi orang baik gitu sih. Lalu paham nggak? Paham. Apa maksudnya? Intinya mau dapet jodoh apa enggak kita harus tetap jadi orang baik gitu. Bukan itu ya? Perasaan Pak Fuad ya? Enggak, tapi intinya itu banget ya Bang. Intinya mah ya kita. Tapi emang ngebet banget ya? Apanya? Pengen banget nikah gitu. Pengen lihat orang pacaran aja kayak udah kebayang gitu gimana ya rasanya gitu. Gimana? Tapi kayak Iya gitu Bang, kayak apa ya, kayak aduh rasanya gimana ya, tatap-tatapan, pegangan tangan gitu. gue saranin ya, jangan nikah dulu deh. Jangan nikah dulu ya. Iya, karena lu nikahnya karena lihat orang pacaran. Nanti kalau lihat orang lagi kamen pada cerai, lu pengen cerai. Tahu, gampang Nanti orang iri lagi, lu. ya jadi jangan karena ngelihat orang terus lu pengen lakuin sesuatu. Nikah itu karena lu butuh dia di hidup lu. Nah lu udah butuh belum? Misalkan nih, lu butuh pendamping. Kalau nggak ada pendamping, mungkin kerjaan lu jadi nggak lebih lancar. Atau lu butuh orang yang lebih bisa lu fokus di rumah. Atau lu misalkan nih, dia tuh sering nggak fokus, sehingga mungkin dengan pasangan ada dia lebih tenang hatinya. Kan sakinah itu loh, ada namanya orang nikah. Nah kalau cuman sebagai karena lu pengen mesra-mesraan, padahal nikah nggak isinya mesra-mesraan doang. Nanti takutnya di tengah jalan lu ngerasa Susah. aduh, lu nyesel. Ada kalimatnya siapa yang stand up comedy itu dia bilang nikah itu kayak orang masuk tol.
Maksudnya jangan sampai lu udah masuk tol terus lu aduh gue salah lagi terus mau muter. Nah, ntar udah nggak bisa tuh kayak gitu. Kalau cuma pengen ngerasain, beliin aja nih yang apa? VR. Bisa lu baca main Jepang gitu. Bisa Ya, Bang. VR. Iya, 3 dimensi itu mah, Bang. Iya. Bener itu, Iya. ada di depan lu. Iya, nggak bisa. Emang mau diapain sih? Mau diapain sih gini-gini? Ntar biar berasa lu kan gitu-gitu, biar basah-basahnya gitu-gitu. Ada bahasa aja. Bener, daya hayal lu yang main Wasis. Ya, Iya. udah kebanyakan ngayal, Bang. Gitu. Terus sarannya apa buat kalau ketemu Pak Fuad nih, saran yang terbaik deh buat lu gitu kan? Iya, Harus apa dia Pak Fuad? Saran gue adalah lu nyari, kalau bahasa gue ya, goals yang lebih gede dalam hidup lu. Nah di situ tuh lu akan ngerti bahwa seberapa lu butuh pernikahan gitu loh. Atau jangan lu cuma butuh teman yang lebih bisa support lu. Siapa tahu lu butuh kerjaan, siapa tahu lu butuh sesuatu yang di luar yang gue bayangin. Lu tuh kayak lagi kepengenan aja gitu. Menurut gue ya, lihat dari cara lu ceritain tadi. Iya. Tapi dia gini dari lama, dari umur berapa? Enggak, gue nggak mau ngejudge, cuman kayak gitu. Dari umur berapa segitu pengennya punya pasangan? iya SMA lah, SMA, Bang. Dulu SMA. SMA. Jangan Bang, daripada pendamping lebih butuh pendapat ya Bang. Iya, jadi menurut gua emang benar. Terus jangan ngomporin diri lu sama hal yang emang belum kejadian. Contohnya ini, lu tahu lu belum punya pasangan, udah berarti kurangin nonton romance. Nanti lu kepancing mulu. Iya, tonton yang makanya bilang kalau orang sibuk tuh mah dia kan ada kerjaan yang dia fokusin ke situ. Jadi nggak usah nonton yang bikin lu kepancing-pancing, ntar lu kepengenan lagi. Tontonan lu apa gua tanya? Apa? Tontonan lu. Tontonan saya Iya. TV One. Waduh. Masa sih? Waduh. Oh, selera lu kayak Cornelius. Memang beda, berarti memang Beda sih. Memang beda sih. Ya kalau hiburan mah kayak kepake drama gitu. Udah lah. Aduh, gimana nggak kepengen Iya, lu? video stand up kayak gitu, hiburan. Paling kalau yang setelah nonton yang suka mah gitu. Jujur sama gua kasih tau Pak Fuad kriteria cewek yang lu mau seperti apa? Siapa tahu nih penonton kita nih. Iya, di momen lebaran. Iya, benar. Kriteria cewek lu pengennya seperti apa? Iya, yang lucu aja. Lucu tuh lucu fisik apa lucu? Iya, benar. Gimana ya? LPM-nya tinggi. Iya yang Ya. iya yang Ada tuh multi placenta tuh. Ya Citra multi Citra. intinya mah yang mungkin karena nontonnya yang kayak drama gitu mungkin ya pengen agak yang sedikit Koreaan gitu. Benchmarknya fisik. Iya. Kalau secara fisik, tapi kalau secara itu mah pengennya ya baik, yang baik. Susah. Gimana coba tuh? Kriteria pengen Cindo Korea tuh. Iya. Iya enggak? Iya. Kan lu aja orang Pomat. Udah jauhan, udah agak jauh. Kan deketin yang deket dulu. Iya. Iya enggak apa-apa. Apalagi kan ini pertama aja belum gitu. Iya. Lu nggak denger omongan Panji, yang pertama tuh pasti jelek. Jelek. Oh iya, Panji bilang ngomong gitu. Iya. Berarti yang pertama kira-kira? Jelek. Turunin dulu. Iya, nggak bisa yang kayak Korea, kayak Lemo. Korea. Lem Korea. Rapet lu. Ya, lengket bang. Lengket banget sih hubungannya itu pasti. Lengket. Iya, nggak bisa lepas. Iya. Mau tapi ya kalau lem ya? Apa? Mau lem? Enggak. Harus boleh enggak? Iya. Kuat. Bisa aja. Ada komunitasnya nggak? Komunitas sih nggak ada. Sebenarnya gini, yang paling penting dari ta'aruf itu adalah yang memfasilitasi tadi kan. Nah, ini pertanyaan penting nih. Lu ada nggak orang yang dituakan, kalau bahasanya guru, yang bisa ngefasilitasin lu atau orang tua lu misalkan gitu. Kalau enggak, jangan-jangan emang kita kurang itu. Contohnya gini, kalau gue punya guru gue tahu atau orang tua tahu gue tuh udah siap nikah atau belum. Begitupun pasangan gue yang atau gue taarufin gitu. Nah, dengan tidak adanya kita sosok yang tadi fasilitator kita, itu sebenarnya gambarin kalau kita nih kemana sih gitu. Jangan-jangan kita juga belum sampai ke titik itu. Benar. Oh. Lu udah dikejar-kejar belum sama orang tua suruh nikah? Garap ya dong. Garap ya. Woi Wasis, kemana lu? Kayak kumpul hostel ya. Iya. Dikejar-kejar ya. Tapi benar. Apa yang udah lu siapin? Kalau seumpama lu dekat sama cewek tanya, kamu punya apa Wasis?
Pertama aku punya cinta. Ya. Terus Kedua aku udah ada nabung lah gitu. berapa? Jangan tadi di sini dong. Lah, Lah ini cewek-cewek lagi nyatet ini. Iya. Nilai-nilai dari lu, Penting. poin. Ada pegawai pajak. ih, Oh, lu pegawai pajak. pajak lo jadi nolin tiap tahun. Lu ngomong aja. Iya, lu setiap nafkahin Iya. istri lu per bulan berapa Wasis? Iya. Iya, Kak. 3 Tiga apa? 3 juta. Wasis. Lu jangan digede-gedein Wasis. Lu parah lu. Jangan digede-gedein. Ini lagi gede-gede. Lu parah lu emang. Enggak, maksud gua jujur aja Wasis. 3 juta mah buat Iya. nyetrika itu. Lu tarakan yang jelas. Lu kan makan Jeko aja kalau ada temen lu yang resign. Ya kan? Teman yang Maksud gua lu tarakan ketika ditanya kamu punya apa Wasis, berikan jawaban yang meyakinkan ya nggak Iya. apa-apa. Iya. Kita semua berangkat dari titik nol, enggak nol sih, maksudnya titik rendah. Tapi ngejawabnya tuh harus pakai strategi. Harusnya. Kamu punya apa yang kamu punya selain cinta kan pasti Iya, itu. betul. Tapi benar kata Ridwan tuh, Iya. kamu mampu nggak menafkahi anak saya? Jawabannya apa? Insya Allah mampu, Pak. Gitu. Pak Fuad. Kaget. Kayak mau nikah sama anak gua. Insya Allah mampu. Iya. Nah, anak saya nggak mampu. Tapi itu Nikah sama 3 juta udah plafon atas itu. Udah batas atas. Ya, kayaknya tuh terbaik yang saya bisa berikan Sekarang. Nanti kan bertumbuh kan? Bertumbuh. Bisa jadi 3,5 ya. Iya. Insya Allah, doain aja Bang, rezekinya ada. Iya, makanya lu harus teguh. Iya. Rumah udah ada rumah. Rumah sekarang masih ngontrak. Kenapa begini? Kayak gitu. Kendaraan ada. Ada. Motor. Pekerjaan tetap. Pekerjaan freelance tapi penghasilan tuh bisa ketara lah tiap bulan tuh berapa gitu. Iya. Oh, stabil. Saking kecil ya kan? Ketara nih. Intensinya udah merendahkan anjing. Intensinya udah merendahkan. Udah ketara. Iya. 2 juta. Maksudnya stabil kan? Iya, insya Allah. Nah, poinnya dari Pak Fuad tadi, sebenarnya kita tuh kalau belum siap, mungkin emang belum ada jawabannya ya. Ya, Iya. jadi menurut gue ya, kita tuh kesiapan kita tuh nyesuaiin juga nanti dapatnya siapa. Contohnya nih, kita nyiapinnya duit. Iya, kemungkinan kita akan dapat pasangan yang juga nyarinya duit. Iya. Kalau kita nih nyarinya fisik. Ya dia juga jangan salah kalau dia nilai fisik kita, gitu. Nah, jadi ada juga cowok yang memang dia visinya yang besar. Dia tuh mungkin bahkan kita ngeliat dia ngontrak tapi nggak tahu kenapa gue naksir sama dia gitu loh. Karena dia kuat secara idea. Nah, lu cukup kuat nggak secara idea, visi lu segede apa? Kan ada orang yang bukan ngomongnya gede ya, Iya, tapi iya, memang kita tahu dia hard work, dia hustle banget. Iya. Nah, itu juga cewek yang dia dapat akan cewek yang siap untuk hidup susah bareng dia. Jadi tergantung kita banget. Nah, lu persiapannya mau ke arah mana? Oke. Iya tuh bagus tuh ini Siap. pencerahannya. Tadi lu ada wah gitu ya. Bagian ngontrak tapi oke ya. Lu tadi ngontrak wah. Semua dalil di depan lupa tuh pasti. Iya. Yang penting Kenapa wawasan. Allah merahasiakan jodoh lu? Ingat nggak lu kenapa? Kenapa? Iya, karena ada hikmahnya. Bisa jadi kita belum siap. Salah. Di Udah ngeblank. Salah. Maksudnya kalau Takutnya belum ada belum siap, finansial, ide, wawasan lah. Lu Iya. berarti harus berwawasan Wasis. iya. Wakil presiden kedua. Wakil presiden kedua. Dengan wawasan begitu. Wawasan. Iya. Siapa? Muhammad Hatta. Ya. Cuman presiden kedua aku ingat. Siapa? Soeharto. Wakil. Wakil. Wakil mah nggak usah diingat-ingat. Ngomongin Gibran Marwan. Sembarangan lu. Oh, nggak maksud ke situ sih, tapi Wah, gimana dong wakil kan kata lu? Parah banget. Kenapa gue jadi ikut ngomongin? Gimana, Mang? Siapa? Apa? Wakil presiden kedua. Kata dia nggak usah itu. Siapa? Soeharto. Ya. kan? Wakil presiden kedua. B.J. Habibie. itu yang keempat, Bang. Lagian juga B.J. Habibie bukan wakil. Iya. Presiden. Iya. Ini pertanyaan gue pengen tahu dari lo. Lu pernah nolak cewek nggak? Apa? Pernah nolak cewek nggak? Lu nya yang nggak suka gitu. Iya. Oh, Jadi lu pesan kopi.
Bayar masing-masing. Terus Tapi lu yang pergi, itu ya dia. Kalau yang nolak secara nolak, oh nggak mau sih, nggak pernah. Lu nggak pernah nolak. Nggak pernah yang nolak. akhirnya lu nggak mau maju lagi deh gitu. Iya, cuman ketika mungkin ada ceweknya yang deketin duluan, kalau emang nggak suka mah ya nggak mau ngasih harapan gitu. Oh, lu pernah juga? Ada gitu. Lu jadi pernah nolak cewek dong? Bukan nolak, tapi intinya kayak Nggak mau Nggak mau lanjut? gitu. Jadi lu mah nggak mau asal ya, nggak mau jawab asal ya. Iya, jawab seperlunya aja. karena gitu. muka dia nggak kayak Korea. Sebenarnya Kan standar lu itu kan tadi. bukan tipenya aja, cantik mah cantik gitu. Oh, Cantik dia mah cantik mah cantik, tapi bukan tipe gue katanya. Ya sebenarnya diperhalus aja sih bang gitu. Oh, berarti nggak Maksudnya jelek. Oh. Soalnya tadi gua udah suzon, gua pikir nggak ada yang satu Iya pun nggak yang mau. laku, ya nggak laku. Berarti ternyata ada aja yang laku, ada yang mau beli. Iya. Ada cuma dia nggak mau kan? Iya. Lu terlalu milih kali lu. Iya pikir dia. Iya. Iya. Pikir ya sih. Kan tapi tontonannya drama Korea, jadi mungkin standarnya gitu iya kali gitu. ya. Cewek-cewek Korea. Padahal kan di Pomat nggak kayak gitu kali. Nggak ada pomat mah. Nggak, intinya mah kalau fisik mah asal enak dilihat mah udah sih sebenarnya. Nggak usah yang Berarti yang dia tolak ini separah apa ya? Iya, ada lagi tuh Iya. katanya enak dilihat. Cewek Korea enak dilihat. Aduh, enak dilihat. Suka ngaca nggak? ngaca iya bang iya. Tuh. Terus Enak tuh ngeliat lu. Lu tau nggak kenapa gua ngeliatin Belen mulu dari tadi? Iya. Iya. kenapa gua merem dari tadinya? Tahu nggak kenapa? Terus kenapa emang? Emang lu pikir gua nggak dilihat sih? Apa gua merem?